Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah menjelang asar kita bisa ngobrol-ngobrol kembali, duduk santai membaca surat sahabat HNA. Sebelum saya membaca WA-WA yang sudah masuk, maka saya mau mencicipi ini dulu. Ya, ini enak insyaallah dan halal. Kelapa ya. Kelapa yang sudah dijadikan jelly ini kelihatannya ya, masih ada kelapanya. Air kelapa jadikan jelly. Nikmat siang-siang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Enak. Karena kalau nggak saya makan sekarang, nggak sempat makan. Kalau udah ngobrol sama antum semua, lupa makan. Alhamdulillah. Ni'mah. Ya. Bismillah. Mari yang di kantor, sambil mencicipi yang di sekitarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini di Solo pas lagi panas ini. Cerah. Mas Wawan. Alhamdulillah. Bu Sri Mulyati, Bunda Hafiz, selamat menikmati yang dinikmati. Nah, bagi yang belum berlangganan channel YouTube Habib Noval Aidrus, ya bisa segera ikut langganan dengan mengklik tombol sesuai yang diinfokan di layar monitor di bawah ini ya. Insyaallah sambil saya makan dulu. Silakan bergabung kawan-kawan. Alhamdulillah. Enak nih Mas Seto. Ini saya sama Mas Seto ya di sini. Cuman punya Mas Seto lebih lengkap, ada buah-buahannya. Punya saya yang ori saja. Orang itu kalau semakin tua, tambah umur, jadi semakin seperti anak kecil. Jadi sukanya makan yang mudah dicerna langsung oleh mulut, mudah dicerna oleh tenggorokan, maksudnya mudah lewat tenggorokan, dan mudah dicerna oleh lambung, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makan gini itu 5 menit Mas Seto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai penghabisan nikmat. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini makannya tidak perlu gigi, perlu cuman
terus telan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuntas menikmati santapan siang hari saat udara panas, ya kena kelapa jelly, nikmat. Nah, Bib, gimana kabarnya Bib? Lama nggak lihat YouTube Habib. Lah, ini saya lagi di YouTube nih. Ini ada yang WA masuk begitu. Kalau lama nggak lihat, lihat sekarang. Lagi live. Naam. Ya, saya mau cari dulu soal-soal yang kira-kira cocok untuk disampaikan dari yang masuk ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fulan dari Lampung Utara, Bib. Saya punya masalah di pemikiran, Bib. Saya terlalu sering larut dalam kesedihan atau masalah. Saya selalu merasa tidak nyaman dan tentram di dalam hati. Mohon minta amalan saya kepada Allah supaya saya tidak merasa seperti itu, Bib. Mohon jawabannya, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini permasalahan mungkin orang lain juga mengalami yang sama atau mendekati masalah ini. Salah seorang sahabat kita yang berada di Lampung Utara, masalahnya adalah pemikirannya itu sering larut dalam kesedihan atau dalam masalah, tidak nyaman dan tentram dalam hati. Pikirannya sering larut dalam masalah. Ini kalau bahasa Jawanya ngelamun. Ya, suka melamun. Tapi melamun yang tidak enak. Nah, ikhwani rahimakumullah, dzakarallah man dzakara bil khair. Nah, telinga saya barusan berdengung. Kalau telinga berdengung suruh baca begitu, dzakarallah man dzakarani bil khair. Nah, melamun yang tidak baik, larut dalam hal-hal yang tidak enak. Ini merupakan salah satu godaan syaitan. Bagian dari makna alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ada setan al-khannas yang kerjanya setan itu yuwaswis, membisikkan di dalam dada manusia ya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak. Dibisikkan oleh setan namanya al-khannas di dada. Jadi di luarnya hati, di halaman hati dia meletakkan belalainya, itu setannya ada seperti corongnya nempel di hati, kemudian bisikin yang nggak baik agar kita fokus pada yang nggak enak, agar kita fokus pada yang membuat kita nggak nyaman. Gimana caranya agar nggak seperti itu? Nomor satu, ya, yang nomor satu kita kuatkan ma'rifah kita kepada Allah, kenalnya Allah ditingkatkan, dikuatkan. Bagaimana? Bahwasannya kita ini manusia tidak bisa apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala, tanpa izin Allah Ta'ala. Maka ketika hati nggak enak, ya hati nggak enak, langsung telan obat yang satu ini. Insya Allah sehat seketika. Apa itu? Sadari diri yang nggak mampu, diri yang nggak bisa. Kalau kata orang
Jawa, kaboten mikir ya. Nah, kaboten mikir ya. Culno, ya lepaskan itu. Jangan dipikir. Nah, caranya gimana melepaskannya? Cara melepaskannya dengan kita ambil nafas, kemudian kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dah, teriakkan begitu aja. La haula wala quwata illa billah. Aku gak bisa ngapa-ngapain tanpa pertolongan Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kuat. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu. Terus segera beralih ke aktivitas yang lain. Aktivitas yang manfaat. Ya, segera rubah ya dari diam menjadi bergerak. Ya, dari diam menjadi bergerak. Maka insya Allah bisikan setan itu akan lenyap. Karena dikatakan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah obat untuk 99 penyakit, dan paling ringan yang disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah adalah rasa suntuk. Ya, rasa suntuk, hati nggak nyaman, nggak enak, sumpak gitu ya. Langsung la haula wala quwata illa billah. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan segera. Karena amalan untuk yang begini sangat banyak, tapi saya rasa insya Allah ini menjadi obat yang cocok untuk sahabat kita Fulan yang ada di Lampung Utara. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan dari Batu Licin sudah bergabung juga nih ya. Cikarang, Batu Licin. Nah, untuk para pelanggan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus yang bergabung di langganan santri virtual, kalau Anda sudah berlangganan, silahkan ketik di kolom chat ya, komentar dari mana nih dan lagi ngapain. Nah, atau kalau ada yang mau ditanyakan, tulis saja di situ. Insyaallah juga akan saya baca. Nah, ya, saya lagi cari pertanyaan yang kira-kira bisa ya, ini masalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum Bib. Mau tanya Bib, kita berdoa minta uang sama Allah itu boleh kan Bib? Berdoa minta uang sama Allah boleh enggak gitu ya? Saya berdoa minta uang sama Allah boleh enggak Bib gitu? Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau doa minta uang sama Allah enggak boleh, terus mau mintanya sama siapa? Jadi minta sama Allah itu yang baik-baik apapun boleh. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Makanya ada doa yang terkenal namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, itu Rabbana, duhai yang maha ngurusin kami semua, atina fid dunya hasanah. Beri kami di dunia kebaikan. Ya, uang itu termasuk kebaikan dunia, harta, ya, anak, ini perhiasan kehidupan dunia, kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kebaikan akhirat selamatkan kami juga dari siksa neraka, lindungi kami. Jadi minta duit boleh. Ya, yang halalan, thayyiban, enggak ada masalah dunia akhirat. Minta sama Allah Taala. Tapi kalau minta sama Allah jangan yang sedikit. Minta sama Allah kok sedikit ya. Minta yang banyak gitu. Kalau minta sama Allah yang banyak, kabirul himmah, semangatnya yang besar, biar bisa dibagi-bagi ke banyak orang. Bisa digunakan untuk menyenangkan orang lain, bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang mungkin rezekinya tidak sebanyak kita atau tidak sebanyak Anda. Ya, boleh minta uang sama Allah Taala. Nah, tapi ya usaha ya, kerja. Selain usaha berdoa juga usaha untuk
gerak mencari yang halal. InsyaAllah nanti Allah akan mendatangkan rezekinya itu dari arah yang nggak pernah engkau duga. Naam. Ya. Ini WA-nya yang bisa disampaikan untuk orang banyak yang manfaat. Ini yang banyak salam gitu. Ya. Semarang hadir, Ambon hadir, Batang hadir. Masya Allah. Ini ada yang WA izin bertanya tapi nggak nanya. Gimana supaya istiqomah dalam beribadah, Beb? Gimana supaya istiqomah dalam beribadah? Yang pertama perlu kita ketahui, al-istiqomah maqamun azim. Istiqomah itu pangkat yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Al-istiqomah huwa afdal min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya lebih tinggi daripada punya 1000 macam kekeramatan. Ya, istiqomah nilainya lebih tinggi daripada punya 1000 macam kekeramatan. Nah, karena itu layak kita ini mengejar istiqomah. Ya, kejar istiqomah. Gimana caranya bisa istiqomah? Nah, ini pertanyaan membuktikan yang bertanya paham kalau istiqomah itu nilainya tinggi. Agar bisa istiqomah, nomor 1 adalah lakukan amal yang kita bisa melakukannya secara istiqomah. Ya, jadi terukur. Amal ini bisa saya lakukan secara istiqomah. Sebab dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, sebaik-baik amal adwamuha wa inqal. Amal yang langgeng, kontinu, istiqomah, konsisten. Ya, amalnya konsisten tetap ya seperti itu. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit. Artinya tekanannya adalah istiqomahnya, bukan sedikitnya ya. Istiqomahnya, kontinunya, konsistennya, ajeknya, langgengnya, dawamnya, itu tekanannya. Walaupun cuma sedikit. Karena itu kalau kita pengen bisa istiqomah, mulai dengan melanggengkan sesuatu yang mungkin sedikit. Nanti ditingkatkan. Dari mulai sholawat 100 kali dalam sehari, istiqomahkan. Menjadi nanti ditambah jadi 200 kali dalam sehari, dan seterusnya. Kita lihat kemampuan kita. Sedekah. Ya, sedekah biar istiqomah. Kalau memang penghasilannya itu 10 juta, jangan sedekahnya 20 juta. Dari mana nih yang 10 juta? Ya, istiqomah. Misalnya, setiap habis subuh sedekah 10.000. Setiap habis subuh sedekah 50.000. Istiqomah, mampunya segitu. Ya, istiqomahkan itu. Maka insya Allah nanti akan bisa istiqomah. Sholat malam. Jangan mau langsung 1000 rakaat. Mampunya istiqomahnya 2 rakaat, ya mulai dengan 2 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ya mulai dengan mengistiqomahkan yang kita rasa kita mampu gitu. Kita bisa melakukannya. Karena kalau kita tidak mampu, kita paksakan, nanti nggak bisa istiqomah. Kemudian yang berikutnya adalah minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, beri aku istiqomah. Jadikan aku bisa istiqomah. Kemudian yang terakhir, agar bisa istiqomah, kumpul dengan orang-orang yang ahli istiqomah. Orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga tersemangati.
Kalau kumpul sama yang malas-malas, bagaimana bisa istiqomah ibadah? Kumpulnya sama orang-orang yang dibicarakan dunia melulu, bagaimana bisa istiqomah kita menetapi ilmu-ilmu akhirat? Ya, biar istiqomah, ya kita harus kumpul dengan orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini di kota Solo, insyaallah beberapa saat lagi akan masuk waktu asar. Ini kalau menurut jam saya 6 menit lagi masuk waktu asar, maka insyaallah 6 menit lagi kita akan akhiri ya, insyaallah surat sahabat ini. Saya lanjutkan dulu. Ya, pertanyaan dari yang bertanya. Assalamualaikum Beb, mohon izin berikan tips tenang jalani kehidupan di atas qadha dan qadarnya Allah. Ya, biar hidupnya tenang menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Hidup tenang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Hidup tenang itu intinya kalau hati kita itu betul-betul ingat sama Allah taala. Kalau ingat sama Allah taala, apapun kondisinya akan tenang. Nah, tapi ada tambahan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan keluar untuk yang bertanya. Kalau dapat nikmat, syukuri. Alhamdulillah. Ya, kalau lagi memang dapat musibah, ya bersabar. Dengan sabar itu ingat pahalanya sabar surga, sabar itu menghapuskan dosa. Nah, nanti akan tenang. Dengan sabar itu akan tenang. Kemudian kalau nafsu itu ngajak maksiat, ya ingatkan bahwasannya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Nah, kemudian yang keempat, kalau takdirnya Allah berlaku, maka ridholah. Karena kalau kita ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala, maka Allah ridho sama kita. Jadi yang kita ingat-ingat nanti, kalau sabar dapat surga, kalau syukur dapat tambahan. Ya, kalau kita ridho, dapat ridhonya Allah juga. Nah, bagaimana biar bisa ridho ini? Nah, yang ngasih Allah kok. Masa nggak ridho? Yang kasih kan Allah. Nah, Allah lagi memberi kita. Mungkin bentuknya itu nggak enak. Tapi sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang enak. Contoh ada orang dikasih musibah, marah-marah dia. Kenapa bla 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 marah-marah. Padahal di balik musibah itu, dia lagi dibersihkan. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Cuman kan kebanyakan orang tidak bisa melihat ya isi daripada musibah. Yang dilihat cuma kulitnya saja. Saya masih ingat satu kalimat begini ya. Jangan melihat bungkusnya tapi melihat isinya. Kadang-kala surprise itu bungkusnya jelek, mungkin bungkusnya nggak jelas, tapi di dalamnya ada mutiara yang harganya mahalnya luar biasa. Karena memang mau diberi surprise. Ya, kemudian juga yang namanya kita dibersihkan itu ya. Kadang ya kalau orang luluran apalagi itu ya, nanti satu digosok-gosok, orang krembat ya rambutnya diremet-remet katanya sih, saya nggak pernah ke salon krembat ya, diremet-remet. Kalau dia harus di apa tuh facial dia masa itu namanya itu facial ya itu kan digini-gini kan tuh wah digini-gini kan itu semua sakit. Tapi kalau ingat hasilnya nanti jadi wah wajahnya berkilau kayak Mas Seto ketika pakai kamera yang bagus tuh saya kaget. Mas Seto ini wajahmu tuh kamera. Wah wajah saya Beb tapi di depan kamera. Masya Allah berkilau apa istilahnya Mas Seto tuh apa Mas Seto glowing ya Mas Seto ya. Glowing Mas itu. Nah, wajahnya glowing itu semua kalau ingat itu dia akan senang dengan dimek-mek tadi dia senang. Diremet-remet dia senang karena itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus buat dia. Nah, ikhwani rahimakumullah jazakumullah khairan. Ya, sebelumnya ini insyaallah ini ada minta tutorial ziarah kubur saya sunnah. Insyaallah akan saya sampaikan di lain kesempatan insyaallah. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah tadi yang nambah ya berikut bergabung. Bagi yang belum bergabung pada channel YouTube Habib Nurul itu segera bergabung sekarang. Nah, saya mau pengumuman, ini teman-teman yang lagi nyaksikan ini, kalau antum mau bantu saya, mudah caranya. Dalam dakwah ya, dalam kehidupan saya pribadi apapun itu, salah satu sarana perjuangan dakwah saya adalah dengan channel YouTube ini antum bergabung ya menjadi pelanggan santri virtual di channel YouTube ini. Dan caranya
mengklik tombol gabung. Seperti tertera di layar monitor itu petunjuknya. Kemudian yang kedua, beli buku saya, e-book saya di Play Store, di Android, di Play Store ketik saja Manusia Langit. Di Play Store tuh ketik Manusia Langit, nanti akan muncul di situ. Nah, beli e-book saya di Play Store Manusia Langit. Nanti hasilnya itu insya Allah untuk kegiatan-kegiatan majelis. Sampai hari ini baru terjual 16 eksemplar e-book. Nah, harapan saya itu bisa menjadi ribuan dan puluhan ribu ya. Maka jadilah antum kawan saya, sahabat saya yang membagikan informasi ini kepada yang lain ya, agar manfaat. Manusia Langit buku yang sangat bagus, menceritakan orang-orang yang tidak tenar di muka bumi tapi dia terkenal di langit. Orang-orang yang luar biasa kisahnya yang saya tulis ketika saya masih menunaikan ibadah haji. Bahkan ketika wukuf di Arafah saya mengerjakan buku itu. Insya Allah bukunya penuh barokah. E-book Manusia Langit, cari di Google Play Store. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.